Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali saya Pucat Rustaldi kembali bisa menjumpai Anda dalam program acara Bincang-Bincang. Dan pada malam hari ini kita akan memperbincangkan tema yang menarik, yaitu mengenai bahasan mengenai wacana Polri kembali ke TNI. Karena ini sudah menjadi hal biasa begitu dalam perbincangan publik bahwasanya Polri ini akan kembali ke TNI, mungkin terkait mengenai efisiensi dan juga koordinasi keamanan negara dan sebagainya. Dan pro dan kontra itu sudah menjadi hal biasa. Kita memperbincangkan mengenai hal tersebut dan kami sudah mengundang dua narasumber kami untuk berbicara mengenai bahasan tersebut. Tapi sebelumnya saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan VT berikut ini. Obrolan dan desas-desus Partai Coklat menyasar institusi Polri belakangan ini. Partai Coklat atau Parcok disebut berperan aktif dalam keberpihakan di pilkada di beberapa wilayah. Meski belum terbukti adanya kolaborasi Polri dan kontestan pilkada, tapi beberapa pihak menuding kolaborasi itu bisa terasa, terlebih dalam pilkada yang diendorse pemerintah. Menanggapi hal itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memilih bersikap dingin. Saat ditanya soal satiran Partai Coklat, ia meminta awak media untuk kembali menanyakan maksud politisi yang mempertanyakan hal itu. Cok mana Pak? Ya Pak, ya Pak. Sedikit aja Pak, Cok Pak. Sedikit aja Pak. Ada tanggapannya Pak. Yang udah lah. Keterlibatan aparat penegak hukum dalam pilkada dan tema-tema strategis lain di masyarakat dianggap meresahkan. Hingga muncullah wacana dari Komisi 3 DPR untuk mengembalikan marwah kepolisian di bawah TNI seperti di zaman kepolisian di bawah ABRI dahulu. Wacana ini menggelinding dan makin liar, sebab menyatukan dua institusi itu berarti juga mengembalikan struktur angkatan bersenjata di era sebelum reformasi. Lantas, bagaimana langkah yang harus dilakukan demi memberantas backing dari aparat penegak hukum tanpa mencederai semangat kebebasan reformasi? Saksikan analisanya dalam Bincang-Bincang Wacana Polri Kembali ke TNI. Baik pemirsa, mengenai hal tersebut kami sudah mengundang dua narasumber kami untuk berbincang secara langsung terkait mengenai bahasan wacana Polri kembali ke TNI. Saya akan sapa terlebih dahulu. Yang pertama sudah hadir Mas Saura selaku aktivis hukum dan juga politik. Apa kabar Mas Saura? Ya, senang bisa berjumpa pada malam hari ini. Saya butuh opini dan juga pendapat Anda mengenai bahasan kita pada malam hari ini. Dan beliau tidak sendiri, di samping beliau sudah ada Profesor Sunarno Edi Wibowo selaku pengamat hukum. Apa kabar Pak Bowo? Alhamdulillah, baik-baik. Luar biasa. Amin, sama-sama dong. Meskipun hujan deras di Surabaya tidak menyurutkan semangat Pak Bowo dan juga Mas Saura ya untuk datang dalam acara hari ini begitu pada malam hari ini. Baik pemirsa, kita akan berbincangkan mengenai hal tersebut. Kita masih ada sisa waktu. Sedikit saya bertanya kepada Mas Saura terlebih dahulu mengenai tanggapan Anda terkait mengenai bahasan kita pada malam hari ini. Polri kembali ke TNI, silakan. Oke, baik. Kalau saya sih melihat yang pertama adalah munculnya wacana ini dari mana. Ini kalau saya ketika kita berbicara soal profesional penegak hukum dalam hal ini Polri, itu tentu harus berangkat dari ide yang memang betul-betul melihat dari semua problem yang ada. Kalau ide yang kemarin kan berangkat dari isu politik sebenarnya, yang mana ada isu pemerintahan atau mungkin politisi PDIP yang kemudian merasa dikecewakan oleh Pak Jokowi waktu itu, kemudian Pak Prabowo notabene dianggap sebagai penerusnya, kemudian muncul isu partai Coklat ini kan karena berangkat dari isu keberpihakan Polri terhadap beberapa kontestan gitu. Jadi saya pikir ini jangan-jangan menjadi isu politik saja, tidak betul-betul berangkat dari ide bagaimana mereformasi kepolisian misalkan. Baik. Karena belakangan ini banyak tersandung persoalan. Jadi saya pikir itu menjadi problem. Karena apa? Kalau misalkan idenya karena dia berangkat dari persoalan politik, jangan-jangan ya. Kalau misalkan sudah idenya kan kembali di bawah kementerian. Kalau suatu saat misalkan ada isu lagi Polri dilibatkan dalam politik praktis, jangan-jangan ada yang kecewa juga dia mengusulkan dikembalikan ke bawah presiden lagi misalkan. Ini kan nggak akan menyelesaikan persoalan. Tapi menurut saya kalau misalkan kita mau berbicara ini menjadi hal yang serius, itu harus berangkat dari
kajian yang matang soal apa sih problemnya, misalkan kenapa ada banyak dugaan aparat itu tidak netral atau ada dugaan pelanggaran yang dilakukan aparat. Mesti kalau menurut saya itu yang jauh lebih penting kita bicarakan. Kalau berkaitan dengan misalkan di bawah TNI, nah ini juga menjadi topik yang sangat menarik ya, karena yang isu yang hari ini diangkat sebenarnya di bawah kementerian. Kalau misalkan di bawah TNI, maknanya di bawah ini seperti apa? Apakah misalkan kembali seperti ABRI di zaman Orde Baru yang dilihat di situ, apakah sejajar atau di bawahnya gitu? Cuman kalau misalkan kita kembali menggabungkan institusi Polri dengan TNI misalkan, mungkin ya masyarakat kita masih punya ingatan betul soal bagaimana Orde Baru gitu. Baik, nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita, Mas Saur dan juga Pak Bowo. Pemirsa, kita harus break dulu sejenak. Kami akan segera kembali, tentunya setelah yang satu ini. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi. Melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan melaksanakan pemungutan suara ulang atau PSU di tempat pemungutan suara di TPS 41 Benda Baru pada Minggu kemarin. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Pos TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami dalam program acara Bincang-Bincang. Masih bersama saya Puca Risaldi. Kita masih memperbincangkan wacana Polri kembali ke TNI. Menyambung apa yang disampaikan oleh Mas Saura tadi, bahwasanya ini tergantung pada apa latar belakang yang bisa memunculkan atau memicu hal tersebut begitu ya. Bisa dari mungkin faktor terkait mengenai kinerja dari Polri selama ini yang mungkin mengalami permasalahan-permasalahan khusus, atau bahkan adanya intervensi dari partai politik yang sudah ada begitu. Nah, saya menyambung kepada Pak Bowo. Pak Bowo, bagaimana tanggapan Anda terkait mengenai Polri kembali ke TNI ini, wacana? Ya, ada dua sebetulnya isu yang paling menarik. Pertama adalah seringkali banyak kasus-kasus Polri nembak Polri. Ya, kemudian di samping itu ada Polri membakar juga suaminya. Kemudian seringkali Polri juga menembak SDM di Semarang. Kemudian banyak kasus-kasus ini. Sebetulnya ada satu psikologi ya untuk tembak-menembak ini pertama ya. Kedua, adanya satu isu bahwa memang Polri itu nggak netral. Dalam arti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ini dalam satu pasal ketentuan, satu itu seharusnya netral. Tidak boleh dia itu memihak. Nah, kalau memihak, ini menjadi satu persoalan sehingga apa? Sehingga kita itu dibatasi ada tiga pembatasan kekuasaan. Satu yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Nah, pertama kita kembali ke konstitusi. Konstitusi itu adalah, yang pertama adalah DPR. Yaitu bahwa bisa saja dia merombak, dikarenakan dia membuat satu undang-undang. Pertama, ketika pasal 5 ini ya, rancangan undang-undang yang dibuat oleh DPR disampaikan ke DPR, dari Presiden ke DPR, bisa menolak, tidak bisa lagi diajukan. Kalau DPR bisa merombak tentang persoalan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, bisa menjadi jadi satu dari Panglima TNI bisa, atau dari di bawah Kementerian Dalam Negeri. Nah, dari situlah yang menjadi satu persoalan. Jangan sampai nantinya ini menjadi isu yang, nah sebetulnya saya lihat pada persoalan-persoalan, saya lihat ini gambarnya ini, kelihatannya seharusnya Bapak Kapolri harus memberikan suatu statement, pernyataan, penjelasan. Bagaimana, jangan diam. Kalau membuat suatu penjelasan, biar masyarakat menerima apa sih sebetulnya isu-isu yang persoalan-persoalan masalah politik ini. Ketika ada persoalan-persoalan isu tersebut, nah tapi bersikap diam. Jadi seakan-akan harus. Kenapa? Ini yang menjadi persoalan ketika Polri keberpihakan dalam arti dalam pemilu. Nah ini kebetulan saja
Komisi 3 DPR ya, khususnya dari PDIP. Ada keinginan sekali bahwa merombak suatu persoalan-persoalan Polri menjadi salah satu dirombak masuk ke Panglima TNI atau di bawah Kementerian Dalam Negeri. Ini harus hati-hati. Kenapa? Karena akan berubah satu infrastruktur yang harus dinetralkan. Jadi ini jangan sampai terulang kedua kali pada tahun 2029 nanti. Nah ini harus memang benar-benar, yaitu tujuan dari makna yang apa yang disampaikan pada pasal 13 melayani, melindungi, dan mengayomi. Ini penting sekali. Baik. Jangan sampai nanti akan menjadi corak seperti ini, sehingga nantinya kecenderungan-kecenderungan di mata masyarakat yang sudah menjadi kuasa dari DPR itu akan merombak atau merubah tentang ketentuan yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002. Baik, saya beralih ke Mas Saura. Mas Saura, kembali lagi terkait mengenai Partai Coklat ya, bahwasanya sebutan Parcok ini kan muncul ketika, ini bukan Pucok ya, Parcok ya, muncul dari ketika PDI Perjuangan jadi lawan dari koalisi besar dalam pilkada yang sudah ada di beberapa wilayah. Mungkinkah hal ini merupakan hembusan isu dari partai yang sudah ada begitu, dari partai tersebut begitu, PDIP begitu? Oke, ya. Kalau saya sih melihat sejarah perjalanan isu soal merubah posisi Polri ya, yang hari ini dibawa Presiden langsung, kemudian masuk ke dalam kementerian, itu kalau saya mau menilai misalkan, apakah ide ini serius atau tidak, memang betul-betul ingin membenahi Polri, itu kalau dalam catatan sejarahnya kan saya melihat itu bukan hal yang berangkat dari ide yang memang betul-betul ingin merubah bagaimana memperbaiki kepolisian. Tapi tidak lepas dari apa yang saya sampaikan tadi, memang karena merasa dia ini tidak punya kekuasaan penuh, kemudian merasa dia kalah di beberapa daerah gitu kan, dan kemudian isu yang dihembus adalah karena ketidaknetralan kepolisian, maka disebutlah Partai Coklat gitu. Nah, mungkin akan berbeda seandainya partai ini yang banyak menang di berbagai daerah. Maka isu soal Partai Coklat misalkan nggak akan muncul. Di Jakarta misalkan, apakah hari ini yang muncul isu Partai Coklat? Ketika misalkan yang diusung PDIP menang gitu. Kan nggak ada gitu. Makanya saya pikir isu yang dihembuskan oleh para politisi itu banyak sebenarnya berangkat dari hal-hal yang sifatnya politis. Yang saya yakin itu sangat berbahaya gitu ya. Apalagi institusi sebesar Polri itu misalkan mau dirubah posisinya hanya persoalan dia merasa tidak cukup bisa memanfaatkan gitu, tanda kutip ya. Makanya saya pikir sih kalau misalkan mendiskusikan soal bagaimana Polri harus ada di bawah mana, mestinya dia berangkat dari berbagai persoalan dan harus menggunakan kajian yang kuat. Apa sih penyebabnya misalkan Polri dianggap tidak netral, dianggap berpihak, atau bahkan belakangan misalkan beberapa kasus yang diduga melibatkan oknum kepolisian. Mestinya itu yang dikaji hari ini, karena masyarakat menginginkan ada pengayoman, penegakan hukum, dan rasa aman yang dirasakan oleh masyarakat. Itu yang mesti menurut saya jauh lebih penting ketika kita berbicara soal merubah posisi Polri hari ini, ketimbang persoalan, oh ini karena partai berkuasa kemudian dia ada berseberangan, kemudian dihembuskanlah isu itu. Mungkin kan terbalik 2014 misalkan 2019 isu ini nggak muncul begitu? Tidak muncul, dan pihak lain selalu memunculkan gitu, lawan politiknya menyebutkan bahwa ada dugaan ketidaknetralan aparat. Tapi dari partai ini kan nggak muncul karena mungkin menang. Nah sekarang ketika mungkin kan itu menurut saya sangat berbahaya lah sebenarnya itu. Jadi ini politisasi ya ini ya. Kalau saya sih yakin politisasi sebenarnya gitu. Karena isu ini udah lama. Ini udah lama gitu. Saya ingin bertanya kembali kepada Pak Bowo. Pak Bowo, terkait mengenai keberpihakan tadi sempat Anda sampaikan secara langsung begitu. Apakah Anda yakin begitu bahwasanya kepolisian membackingi paslon yang menang dalam pemilu kada yang sudah ada? Dalam tanggapan hal ini bagaimana tanggapan Anda secara personal? Dari jam dulu Pak Bowo, kita harus break dulu sejenak. Pemirsa Anda jangan beralih kemana-mana. Kami akan segera hadir kembali tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Mutiara Islam, tayangan religi membahas berbagai persoalan kehidupan di masyarakat dengan kajian dari sudut pandangan Islam. Mendapat jodoh, istri yang begini. Umumnya ya takdirmu pun nggak bisa diubah, ya wes, ya itu. Bersama narasumber dan ustadz yang ahli di bidangnya. Saksikan Mutiara Islam setiap hari pukul 5 pagi hanya di Jawa Post TV.
Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, pilek ringan. Jadi dengan Update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Pemirsa, menyambung berbincang kita pada malam hari, tadi sempat saya menanyakan kepada Pak Bowo terkait mengenai keberpihakan. Bagaimana tanggapan Anda, Pak Bowo? Apakah Anda cukup yakin begitu bahwasanya kepolisian membackingi paslon yang menang dalam proses pemilu kada yang sudah ada? Tanggapan Anda? Memang kita tidak bisa lagi membendung, yaitu medsos, digital, karena ada kedaulatan dan sebagainya itu kelihatan sekali. Kalau kita melihat, sebetulnya nggak semuanya kok. Saya itu hanya 9 kok. 9 provinsi, katakanlah seperti itu ya. Tapi orang melihat sepertinya ini berhubung dengan adanya satu perlu diingat, dicatat, ya, dinotis bahwa hukum adalah proses politik. Ini perlu dicatat. Hukum bisa dirombak karena politik. Oleh karena itulah, dengan adanya kekuatan politik, sehingga apapun bisa dirubah. Undang-undang pun bisa dirubah. Hati-hati memang. Kita ada kuasa dalam arti rakyat sudah menguasakan pada DPR. Nah, jadi ini adalah ada keributan di dalam tubuh DPR, baik partai maupun yang kalah dan menang, ini proses politik. Tapi jangan gunakanlah ketika ada satu kesalahan, ya sedikit tapi akan membiarkan suatu persoalan. Memang saya menyampaikan tadi, hati-hati, dikarenakan DPR apapun bisa dirombak. Jangankan Polri, KPK pun bisa dirombak karena ulah dari DPR. Nah, jadi ini haruslah kehati-hatian dalam arti memang pesta demokrasi itu adalah pesta politik sebetulnya. Tapi jangan dibuat untuk mencari suatu kesalahan akhirnya melibatkan suatu proses hukum. Jadi kalau kan demikian bahwa ini adalah suatu hal-hal yang seharusnya jangan itulah. Kalau hal-hal semacam tembak-menembak katakanlah kepolisian harus ada tentang tes psikologi 1 bulan sekali dikarenakan sering kali menembak-nembak itu hal biasa. Tapi kalau sudah merombak tentang satu proses Polri, jangan disamakan pada negara seperti negara Inggris, Selandia dan lain-lainnya. Bahwa memang Polri itu di bawah Kementerian Dalam Negeri sebetulnya. Tapi kalau di sini langsung presiden. Dengan dibawa presiden dianggap kekuasaan itu adalah hal yang penting bagi dia, bagi Polri. Jadi jangan sampai kekuasaan ini sehingga diberikan kekuasaan penuh sehingga pada masyarakat dia tidak apa yang menjadi jati dirinya. Tadi saya sampaikan bahwa harus ada netral. Yaitu Polri itu bukan pihak yang bermain. Baik. Dalam arti ya tadi mengayomi, melindungi, melayani itu adalah jati dirinya Polri. Kalau sudah lepas dari pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012, ini akan nanti terombang-ambing dengan situasi yang berhubungan dengan politik. Baik, saya beralih ke Mas Saura. Mas Saura selaku aktivis hukum dan juga politik, tanggapan Anda, menurut Anda pribadi apa yang bisa dibackingi oleh kepolisian dalam proses pemilu kada yang sudah ada? Oke. Kalau saya sih yang pertama ya, kalau misalkan secara bukti empiris berkaitan dengan apakah polisi itu membackingi ini kan memang banyak isu ya. Tapi kemudian bagaimana pola yang nyata yang sebenarnya itu kan agak sulit untuk dibuktikan. Nah, kalau kalau kita berbicara bagaimana pola polisi misalkan kalau dianggap membackingi, sebenarnya itu tidak bisa dilepaskan dari pola-pola pelanggaran dalam pelaksanaan pilkada. Sebenarnya misalkan dalam proses perhitungan suara misalnya dari pencoblosan, di sana kan selalu ada aparat keamanan, salah satunya akan jaga keamanan gitu. Nah, kalau misalkan di situ ada dugaan pelanggaran di dalam proses perhitungan macam-macam, kemudian polisi dianggap aktif, berarti kan paling mungkin dia adalah membiarkan, dalam tanda kutip ya, membiarkan ada pelanggaran itu dia sesuai dengan mungkin apa yang diarah.
diarahkan gitu. Tapi lagi-lagi ya, kalau selama ini sih kalau kita mengkaji soal bagaimana dalam tanda kutip pelibatan aparat dalam persoalan pemilu, itu sebenarnya pola-pola yang dimungkinkan muncul itu sebenarnya juga sebelum sebenarnya juga kan, misalkan bagaimana dalam tanda kutip mereduksi orang-orang yang dianggap mempunyai peran penting untuk memenangkan peran tertentu. Misalkan si A, pasangan calon A misalkan didukung oleh orang si B, misalkan si B ini dianggap berpotensi untuk mendulang suara yang sangat banyak, bisa jadi ini yang direduksi, mungkin dicari kesalahan dan sebagainya. Tapi itu kan berangkat dari kecurigaan-kecurigaan yang mana dalam proses pembuktian itu akan sangat sulit. Atau misalkan ada upaya-upaya intimidatif yang mungkin terjadi itu kan sebenarnya menakut-nakuti secara hukum. Misalkan tidak bisa dipungkiri di beberapa daerah, misalkan kayak di Madura gitu, peran kepala desa mempunyai peran sentral untuk bagaimana mendulang suara misalkan. Nah bisa jadi pola-polanya adalah kebanyakan kan kepala desa itu mungkin banyak masalah misalkan ya. Itu yang dipakai misalkan kamu mesti dukung ini itu gitu. Tapi lagi-lagi itu adalah kecurigaan dari atau mungkin berdasarkan beberapa kasus yang dianggap itu terjadi. Tapi lagi-lagi saya pikir upaya atau ide mengembalikan Polri ke posisi misalkan di bawah TNI atau dia sejajar dengan TNI di bawah kementerian ya. Kalau TNI kan di bawah Kementerian Pertahanan ya. Misalkan seperti itu, saya yakin tidak boleh hanya berangkat dari persoalan yang seperti ini, kecurigaan ini. Haruslah berangkat dari banyak persoalan seperti yang disampaikan Pak Bo tadi, tugas melayani, mengayomi dan menjaga keamanan dan sebagainya itu menjadi ukuran utama. Kalau saya pikir sih ide misalkan ingin merubah posisi kepolisian di bawah siapa itu harus berangkat dari persoalan yang banyak muncul di kepolisian. Misalkan ada banyak kasus Polri membakar suaminya yang sama-sama Polri gitu, penembakan yang kemarin di Semarang yang belum terjadi, kemudian kasus yang dulu dan lain sebagainya. Mestinya ini yang diperhatikan utama gitu. Baik. Ada apa Pak Bowo tadi menyebutkan misalkan jangan-jangan ada persoalan psikologis juga yang ada di anggota kepolisian sehingga membuat mereka misalkan melakukan tindakan melanggar hukum itu di luar pertimbangan yang matang. Mestinya itu sih, karena kalau dugaan polisi nggak netral itu saya yakin sejak zaman reformasi sudah sering digunakan karena ini kan barang yang sangat seksi lah mungkin kan. Baik. Begitu. Baik. Saya yakin itu yang paling penting ya menurut saya. Oke, baik. Pak Bowo, bagaimana Pak Bowo? Apakah Anda cukup setuju terkait mengenai backing aparat kepolisian sudah jadi rahasia umum dalam dialektika kehidupan sosial kita? Apa Anda setuju dalam hal ini, Pak Bowo? Ya, saya setuju nggak setuju, tapi kita nggak bisa melihat setuju. Tapi kita bicara masalah melihat satu YouTube, digital, medsos dan sebagainya. Sejak digital begitu maksud Anda? Itu nggak bisa kalau dulu kan fakta, kalau sekarang nggak gambar itu bisa sebagai alat bukti. Maka saya tadi ngomong hanya 9 ya, khususnya provinsi-provinsi yang memang Jawa ya, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan sebagainya sampai Medan sampai dengan kalau nggak salah Manado kan kelihatan itu. Jadi itulah sebetulnya nggak banyak, hanya perkiraan 9 lah. Tapi kalau 9 di rata-rata lain sebetulnya bukan isu itu yang sebetulnya sekarang itu polisi kalau mbak senjata api harus tes psikologi. Banyak polisi tentang kena kekuasaan, saling menembak ya toh. Baik kasat sama bagian operasional itu menembak, ada seperti itu kan banyak. Nah, dikarenakan sering terjadi kasus-kasus ini akhirnya apa? Akhirnya dikembalikan lagi bahwa jangan-jangan kalau ini berarti kayak koboi kan itulah. Oleh karena itu saya polisi kembali ke jati dirinya, kembali melindungi masyarakat, mengayomi masyarakat, melayani masyarakat. Jangan sampai ketika orang besar hanyalah sama Polri, waduh ini begini. Ini sudah apa yang disampaikan ini terbuka semua, nggak bisa lagi ditipu-tipu. Sekarang ini loh digital terbuka. Jadi kalau sudah keterbukaan ini ada kehati-hatian. Jadi memang kita bicara masalah Polri harus profesional dan profesional. Itu yang memang harus dipegang. Oke, baik, kita akan sambung lagi perbincangan kita. Pemirsa, kita harus break dulu sejenak. Kami akan segera kembali maksud saya, tentunya setelah pesan-pesan berikut ini.
Siva, herbal berkhasiat tinggi yang sudah terbukti dan tidak diragukan lagi manfaatnya. Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit yang Anda derita dengan minum Pro Siva. Berbagai informasi terkait dunia bisnis dan bidang usaha lainnya kami sajikan dalam program Update Bisnis. Setiap sendi masyarakat tak lepas dari aktivitas ekonomi. Berita seputar ekonomi mikro dan kerjasama bisnis kami hadirkan dalam program Update Bisnis. Update Bisnis, pukul 13 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Pemirsa, kita menyambung dengan bahasan kita pada malam hari ini, yaitu wacana Polri kembali ke TNI. Saya ingin menembak kembali ke Mas Sahura terkait mengenai bahasan kita pada malam hari ini. Menurut Anda pribadi, ini kan mengapa kita bisa sampai di kondisi ini? Kondisi di mana kepolisian ini ngetren jadi backingan untuk urusan-urusan sosial kita. Entah ini benar jadi backingan atau pengakuan oknum masyarakat yang menakuti lawannya dengan backing nama anggota Polri. Bagaimana pendapat Anda pribadi? Oke, nah justru menurut saya memang ini yang harusnya menjadi pertimbangan utama ya. Pertimbangan utama terkait dengan bagaimana melakukan pembenahan di tubuh Polri. Ini yang mestinya penting karena ini adalah isu masyarakat yang saya yakin itu agak jauh dari kepentingan politik. Ya nggak mungkin lah misalkan orang-orang yang banyak memberikan testimoni yang dia tidak terafiliasi dengan politik apapun, dia punya kepentingan itu gitu. Tapi mungkin itu adalah realita yang terjadi. Memang belakangan ini dengan keterbukaan informasi bahwa banyak sekali dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum kepolisian. Itulah yang kemudian membuat ide penting harusnya adalah bagaimana membenahi ini. Ini yang paling penting. Atau misalkan juga soal bagaimana penegakan hukum. Banyak sekali temuan atau dugaan bahwa ada ketidakprofesionalan, keberpihakan oknum kepolisian terhadap pihak-pihak tertentu. Yang ada yang misalkan berkaitan dengan uang, berkaitan dengan orang yang berpengaruh dan sebagainya. Ini yang sepertinya mulai menjadi rahasia umum. Ini yang mestinya menjadi penting kemudian ada apa gitu. Apa yang mesti dibenahi di tubuh kepolisian. Apakah misalkan problem utamanya karena ada di bawah presiden, berarti idenya adalah melepas dari bawah presiden dibawa kemana, ke kementerian misalkan. Atau misalkan jangan-jangan ada persoalan lain. Ini yang harus dicari sebenarnya. Nah persoalan pada akhirnya misalnya ada dugaan berpihak, ada dugaan kemudian dia dalam tanda kutip membackingi, itu adalah bagian dari masalah-masalah utama itu tadi. Apa yang terjadi ya di tubuh kepolisian mestinya, dan itu haruslah melalui riset yang sangat kuat gitu. Karena itu tadi, ya mungkin kadang orang menyebutnya ya, kalau kita lihat di medsos misalkan sekarang masyarakat mulai banyak mempermasalahkan sebutan oknum. Ada yang menyebutkan misalkan oknum itu kalau dikumpulin jadi mabes gitu. Saya kan sering melihat tuh di medsos ya. Itu misalkan. Atau misalkan ada pertanyaan kadang-kadang gini, kalau berbuat kesalahan dianggap oknum, kalau prestasi dianggap tidak disebut oknum gitu misalkan. Nah ini yang sepertinya terjadi di banyak kasus ya. Misalkan kasus terakhir Semarang, yang kadang menjadi problem dan di kita misalkan menjadi pertanyaan itu adalah, ini jelas ada dugaan belakangan temu pelanggaran gitu. Tapi kenapa misalkan sampai sekelas Kapolres itu membuat terkesan kan hari ini dianggap skenario kan. Tawuran itu dianggap skenario, bahkan ada pertanyaan senjata tajam yang ditampilkan dalam konversi pers itu dari mana dan kemana sekarang gitu. Misalkan ketika Propam sendiri misalkan menyebutkan tidak ada tawuran. Ini hanya persoalan dipepet. Ini yang mestinya adalah menjadi perhatian utama. Begitu ya? Ya awalnya simpang siur, sekarang kan sudah mulai muncul. Ada terduga pelakunya sudah menjadi tersangka begitu kan. Yang kemudian belakangan Kapolresnya kemana gitu. Nah saya pikir ini yang menjadi penting adalah kenapa sih misalkan pertanyaan utama ketika ada persoalan yang pertama dilakukan itu adalah menutup. Padahal kan kita mestinya paham ya, di banyak lembaga apapun, bahkan lembaga pendidikan, lembaga pesantren misalkan, ada banyak temuan pelanggaran hukum. Yang itu mungkin ya wajar aja, manusiawi kan gitu. Yang paling diinginkan masyarakat itu adalah ketika ada dugaan pelanggaran hukum,
langsung dilakukan transparansi, dia transparan kemudian tindak sesuai hukum. Itu yang diinginkan karena kita menyadari memang tidak mungkin di semua lembaga itu bersih. Bersih semua. Secara langsung Mas Saura berarti mengatakan bahwasanya memang pada saat tidak ditransparansikan secara langsung berarti ada dugaan untuk mengatur skenario lanjutan begitu. Loh, ini kalau saya mikir gini, itu udah pasti gitu, jawabannya udah pasti. Nah, maksud saya adalah jangan-jangan yang ada di mindset mereka adalah cara yang paling baik itu adalah menutupi bahwa ini bersih gitu. Padahal yang kalau saya pribadi yang saya inginkan adalah saya memaklumi misalkan di banyak tempat mungkin ada pelanggaran, tapi tentu kita harus berbenah. Tapi yang paling penting diinginkan masyarakat adalah ketika ada persoalan, ya segera langsung klarifikasi tindak pelakunya tanpa harus membuat skenario sehingga apa? Kepercayaan itu timbul. Oh, walaupun ada pelanggaran di sana, tapi ada penindakan yang serius transparansi itu yang sebenarnya jadi pending dulu kita begitu inginkan. Anda. Jangan sampai di skenario panjang ketika kepepet kebongkar baru kan. Itu yang nggak kita inginkan sebenarnya gitu. Kalau saya, Mas terus terang ya, manusiawi ya, karena melihat jangankan misalkan di institusi Polri itu tadi, di institusi pendidikan bahkan di pondok pesantren yang kita paham adalah di situ pembelajaran agama yang sangat kuat, tapi masih banyak terjadi dugaan pelanggaran hukum mulai pencabulan dan sebagainya. Tapi kalau transparansi orang jadi percaya, oh itu ada pelanggaran tapi dilakukan penindakan. Jadi kita menjadi puas itu. Ini kan panjang dulu nih cerita kan. Ada tawuran, ada parang, ada ini. Belakangan ujung-ujungnya dia nggak diterima dipepet. Dan itu Propam sendiri kan yang menyampaikan gitu. Baik. Menyambung hal tersebut silakan Pak Wowo. Iya. Sebetulnya NKK tadi. Jangan dulu ngocok-ngocok. Ya, itu sebetulnya ya Propam, Irwasda, Irwasum, Kompolnas ini memang harus bergerak lah. Jangan sampai akan terjadi yang sekarang ini sudah mulai masyarakat sudah kepercayaan ini berkurang. Jadi kalau itu memang salah katakan salah, benar katakan benar, itu yang penting. Jangan sampai ini salah dikatakan benar. Ini sesuatu yang memang masyarakat itu kepingin transparan, masyarakat itu kepingin keadilan. Nah, oleh karena itu Kapolri atau sejajarnya Kapolda dan Kapolres dan seterusnya ini harus memang di tengah-tengah lah. Jadi duduk di tengah-tengah jangan sampai berkepegaan ketika mengurus satu persoalan pendidikan. Kemudian di samping itu perlu adanya klinik dari Polsek, Polres, kalau yang berhubungan dengan tembak-menembak ini ya. Polsek, Polres, Polda, kalau Mabes ya punya ada. Tapi seluruh Polres harus ada dikarenakan harus adanya tes psikologi, jangan sampai nanti tembak-menembak itu berbahaya karena Polri dibekali tembak. Nah, oleh karena itu tapi lah jadi seperti itu. Nah, kalau ini sudah, tapi ketika kalau nantinya terjadi hal yang apa yang disampaikan yaitu keberpihakan nanti menjadi apa yang disampaikan oleh pihak yang kurang senang, partai-partai kurang senang namanya kembali lagi namanya partai coklat. Itu kan nggak enak dipandang ya, pasti partai coklat itu, nggak taunya Polri. Jadi membikingi tentang masalah suatu partai, ini nggak boleh, nggak boleh ini, ya. Ingat ya, ingat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 itu memang harus diteliti satu bait per bait, satu pasal per pasal harus diteliti. Jangan sampai nantinya terdengar pada masyarakat, oh ternyata begini. Nanti sudah kepercayaan luntur, akhirnya rakyat mendesak, mendorong agar nantinya Polri dikembalikan pada awal mulanya sebelum reformasi. Baik. Kita berikan jeda terlebih dahulu Pak Bowo dan juga Mas Saura. Pemirsa, kita akan segera kembali tentunya setelah pesan berikut ini. Rematik, masalah pada persendian, masalah pada tulang, masalah pada lutut, syaraf kejepit, serta sakit pinggang dan sakit punggung. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Kista itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, pilek ringan. Jadi dengan
Update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Di Jawa Post TV. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi. Melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan melaksanakan pemungutan suara ulang atau PSU di tempat pemungutan suara di TPS 41 Benda Baru pada Minggu kemarin. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Pemirsa, menyambung bahasan kembali terkait mengenai wacana pada malam hari ini, yaitu Polri kembali ke TNI. Saya ingin tanya kepada Mas Saura, bagaimana kembali Mas kita fokuskan, apakah Anda sependapat begitu bahwasanya Polri bisa digabungkan kembali kepada TNI sendiri? Oke, kalau saya begini, kalau misalkan mereka digabung di bawah satu kementerian ya maksudnya ya, satu kementerian berarti mereka akan sejajar dengan tugas masing-masing. Kalau TNI berkaitan dengan menjaga keutuhan NKRI ya, kalau polisi kan khususnya di dalam ya, menjaga keamanan gitu. Nah, kalau saya sih gini, satu ya, kalau misalkan dimasukkan ke bawah digabung dengan TNI berarti kan masuk Kementerian Pertahanan. Berarti nomenklaturnya Kementerian Pertahanan juga mesti diganti kan. Dia tidak hanya berbicara soal keamanan keutuhan NKRI kan, tapi juga berbicara soal keamanan dalam negeri, itu satu. Nah, yang kedua, saya lagi-lagi begini. Apa yang menjadi landasan kita untuk mengganti posisi kepolisian yang sekarang di bawah presiden menjadi di bawah kementerian gitu. Kalau misalkan kita berbicara beberapa hal ya, misalkan dari soal perencanaan strategi, mungkin saya bisa bersepakat. Tapi saya yakin sih jangan dibawa gabung dengan TNI. Karena apa? Kalau misalkan kita berangkat dari pertimbangan bahwa Polri itu bebannya terlalu berat. Misalkan beberapa pengamat menyebutkan bebannya terlalu berat dalam isu apa? Penyusunan anggaran, perencanaan, kemudian dia sekaligus kuasa pengguna anggaran dan macam-macam, itu sangat berat. Mungkin perlu mitra di bawah kementerian misalkan. Tapi kalau digabung dengan TNI, makanya kementeriannya yang menjadi berat. Saya yakin tuh kalau dari sisi itu kan. Kalau misalkan dari isu pemakaian, isu politik, saya yakin nggak bisa diterima. Kalau misalkan kayak ide yang sekarang muncul karena dipakai, dalam tanda kutip ya, disebut dipakai lah gitu. Itu saya yakin nggak bisa diterima karena apa? Menterinya juga orang-orang politik. Jangan-jangan. Kecuali misalkan bersepakat. Tapi lagi-lagi ya, walaupun profesional di sana ya, mereka kan nggak lepas juga bahwa ini posisi politik gitu. Kalau alasan itu saya nggak sepakat. Kalau alasan karena dipakai cawe-cawe untuk membacking itu saya nggak sepakat. Karena itu tetap akan menimbulkan masalah gitu. Tapi saya lebih kepada bagaimana efektivitas atau bagaimana kita melihat problem Polri ini yang akhirnya misalkan kenapa solusinya harus dibawa kementerian. Kalau saya pernah misalkan ada muncul, saya dulu diskusi ada yang mengatakan misalkan bahwa kepolisian ada di bawah presiden itu dia memunculkan ego yang sangat tinggi misalkan karena dia langsung di bawah. Itu berarti untuk mereduksi egonya dan tanda kutip dia harus diturunkan ke kementerian. Kalau itu masih mungkin bisa diterima sebenarnya gitu. Tapi kalau ya lagi-lagi ya, saya kalau soal persoalan backing politik itu saya nggak sepakat gitu soal itu. Justru banyak sebenarnya persoalan yang harus dibenahi di kepolisian. Misalkan dalam penegakan hukum, soal bagaimana proses penyidikan, penahanan yang sehari ini selalu menjadi problem. Dan kita tahu mungkin Pak Bowo juga pasti paham betul ya bagaimana ketika ada klien atau terdakwa gitu. Itu masih menjadi sorotan begitu ya. Itu menjadi sorotan. Tersangka misalkan, kan kita lihat di pengadilan misalkan, ada tersangka mengatakan, kenapa kamu memberikan keterangan ini tapi nyampe pengadilan dicabut? Dia merasa ditekan. Yang paling mungkin kan dipanggil pemeriksanya Pak. Saksi apa Pak namanya Pak? Dipanggil, ya pemeriksa dipanggil kemudian dilakukan perbalisan ya. Kemudian dia dikonfrontasi. Dan nyampe sana kan nggak mungkin orang yang misalkan penyidik dianggap melakukan intimidasi ya, penekanan, nggak mungkin dia ngaku di depan pengadilan. Kemudian hakim mengatakan ini nggak ada melakukan
dia nggak mengakui kok gitu. Ini kan hanya persoalan formalitas pada akhirnya. Tapi ini saya yakin di penegakan hukum bagi praktisi hukum ini menjadi problem. Baik. Ini menarik sekali bagi problem yang disampaikan barusan ini ya. Sebenarnya menjadi rahasia umum, tapi begitu bahwasannya tapi ini menjadi suatu hal yang praktek yang biasa begitu. Nah itu yang justru harus dibenahi. Itu yang perlu menjadi pembenahan begitu ya. Menjadi fokus Anda saat ini adalah seperti itu ya. Iya. Bahasa semacam seperti itu ya. Tapi kalau kita kembali lagi kepada Pak Bowo, kacamata Anda bagaimana Pak Bowo berbicara mengenai baik dan buruknya begitu. Jika ternyata ini TNI dan juga Polri dijadikan satu begitu sebelum masa reformasi yang ada begitu. Ya, kita kembali lagi, kita terlepas dari apa, karena ini presidennya nggak main-main ya. Pak Presiden Prabowo ini kan dari militer. Nah, jangan-jangan ini hanyalah sebagai satu nanti akan terjadi. Ini hanyalah sebagai salah satu analisis saja. Karena yang dijadikan satu tolak ukurnya nanti jangan-jangan militer. Jadi kalau itu sampai presiden berkepiawaian, diajak bisa melindungi kesemuanya, ya toh. Contohnya ini ya, contohnya satu, bahwa ini dalam politik loh ya, Pak Jokowi sama Prabowo berpihak pada RK. Contohnya seperti itu kelihatan kan. Nah yang lainnya, ini kan sebagai satu contoh. Jangan ada keberpihakan. Kalau sudah keberpihakan, nanti bisa apapun dengan satu kekuasaan itu bisa dibalik tangan saja. Tidak bisa. Kita pun tidak bisa, masyarakat tidak bisa. Tergantung apa yang menjadi keputusan hak prerogatif presiden. Presiden adalah merupakan satu bagian baik sebagai panglima tertinggi, baik kepala negara, kepala pemerintah. Tapi kelihatannya ini ada hubungannya dengan satu proses politik. Contohnya, ketika KPK sebetulnya punya penyadapan. Ya. Sekarang KPK tidak bisa OTT, operasi langsung ya. Karena ada satu cawe-cawenya dari DPR. Karena sistemnya ini apakah sistem parlementer, apa sistem presidensi. Tapi kalau melihat konstitusinya adalah ketika undang-undang dibuat oleh DPR, ketika presiden nggak setuju, selama 30 hari undang-undang berjalan. Ini yang sangat memang benar-benar harus hati-hati. Karena semua itu terletak kepada kepentingan itu, terletak pada kekuasaan. Kekuasaan itulah yang menjadi merubah suatu tatanan hukum. Ini sudah tidak lagi kita kita pungkiri lagi. Nah, ini sekarang ini saya lihat parlemennya adalah dari PDIP 100 katakanlah ya. Nanti bagaimana 1/3 usul 2/3 oke dan sebagainya sudah menjadi undang-undang. Apapun, jangankan undang-undang, konstitusi pun dirubah bisa. Contohnya bisa memilih presiden sampai 3 kali. Merubah hal-hal ini gampang, tergantung dari bagaimana teknis strategi politik dalam hal parlemen. Karena sistemnya adalah parlemen. Demikian Pak Ujo. Oke, baik. Oke, baik. Mbak Saura, oke, baik. Saya mau bertanya, ternyata waktu kita agak habis begitu. Kita harus break dulu sejenak kembali. Pemirsa, kami akan segera kembali. Kami masih menyisakan satu segmen bagi Anda. Tetap bersama kami dalam program acara Bincang-Bincang. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Pos TV. Baik, Mas Saura, ini kalau kita berbicara kembali mengenai bahasan kita pada malam hari ini, seumpama nih jika Polri masuk ke dalam tubuh TNI atau di bawah Mendagri secara langsung begitu, apakah bisa mereduksi overpower atau kekuatan yang berlebihan dari Polri sendiri? Oke, nah saya pikir begini, kalau saya dulu sama teman-teman juga yang berbicara soal isu reformasi peradilan ya, termasuk yang berkaitan dengan reformasi hukum acara pidana misalnya.
Nah itu sebenarnya kalau kita hanya mengganti posisinya, itu kan harus ada hal-hal lain yang juga harus diikutkan kan gitu. Ya paling tidak misalkan kalau kita berangkat bahwa mengacu kepada pandangan bahwa dianggap polisi itu mempunyai ego yang tinggi karena dibawa presiden, ya mungkin cara yang salah satu cara adalah dibawa kementerian itu, sehingga dia misalkan mereduksi itu. Tapi kan itu bukan soal utamanya gitu, bukan satu-satunya masalah. Masalah yang lain kan kalau kita berbicara soal penggunaan anggaran ini kan juga menjadi problem ya gitu, karena dia yang itu salah satunya gitu kan. Tapi yang pingin dirasakan masyarakat yang jauh lebih penting itu sebenarnya adalah soal pelayanan, keamanan dan penegakan hukum. Itu yang paling penting diinginkan masyarakat. Makanya kan saya pikir kalau misalkan para politisi, DPR dan eksekutif misalkan mau merubah apapun sebenarnya, harusnya kan di negara demokrasi itu harus mendengarkan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Itu yang paling penting menurut saya didengar gitu. Jangan hanya menjadi persoalan ini menjadi isu elit saja. Itu nggak akan menyelesaikan masalah. Maka kalau misalkan ingin mengatasi persoalan, kan hari ini sudah menyeruak ya soal isu reformasi kepolisian secara total, karena dianggap reformasi tahun 98 nggak cukup berhasil keseluruhan ya untuk kepolisian, maka banyak hal yang juga harus dirubah. Misalkan kita berbicara KUHAP, itu juga banyak yang harus dirubah. Sekarang banyak yang mempersoalkan soal penahanan. Itu yang diberikan kewenangan kepada kepolisian, karena banyak para tersangka itu bermasalah di tahanan, misalkan ada yang meninggal, ada yang dugaan penyiksaan dan macam-macam gitu. Isu yang tadi yang saya sampaikan juga soal bagaimana mekanisme pemeriksaan terhadap tersangka, terdakwa dan saksi. Tersangka dan saksi misalkan yang ada selalu dugaan intimidasi dan macam-macam, yang itu tidak ada jalan keluar. Ketika dibawa di persidangan, ya justru orang yang mencabut BAP itu dimarah-marahin kadang-kadang sama hakim kan gitu. Jadi kan intinya gini, kepolisian ini misalkan kalau dibawa kementerian, dibawa ke Mendagri misalkan ya hari ini gitu. Baik. Saya pikir juga nggak ada soal, tapi harus dibarengi dengan perubahan-perubahan terhadap kebijakan dalam tanda kutip kewenangan ini yang harus dipersoalkan. Kan pada prinsipnya kan kalau seorang filosof itu ngomong kewenangan yang tidak terkontrol ini kan bahaya gitu. Jadi maka kewenangan-kewenangan yang hari ini ada di berbagai undang-undang, ada di KUHAP, di undang-undang kepolisian, itu yang juga mesti direvisi. Saya bisa mengambil suatu bentuk kesimpulan apa yang disampaikan oleh Mas Saura, bahwasanya pelayanan dan juga keamanan publik itu yang paling utama dalam hal ini ya. Bukan serta-merta terkait mengenai Polri masuk ke TNI, karena banyak hal yang harus menjadi bahan perhatian dalam hal ini ya, atau menjadi konsentrasi dalam hal tersebut ya. Baik, kita tiba pada segmen terakhir. Pak Bowo, ada pesan yang mau disampaikan pada pemirsa Jawapos TV? Singkat saja Pak Bowo. Saya singkat saja bahwa memang ini adalah merupakan satu pesta demokrasi. Jadi pesta demokrasi itu haknya rakyat, serahkannya pada masyarakat, rakyat dan sebagainya. Jangan sampai reformasi itu ada yang berkepiawaian, ada yang mekapi, maupun aparat TNI maupun Polri jangan mekapi. Sehingga apa? Sehingga tidak netralisir. Nah, oleh karena itu saya berharap nanti ke depannya jangan sampai kembali lagi ke Undang-Undang 45, jangan sampai kembali lagi. Tapi karena ada kotak kosong, bukan kotak amal, itu ya ini kok rasanya kembali lagi, dia toh kembali lagi kan kotak kosong, berarti kan hanya satu. Seperti dulu, yaitu ketika kita bicara masalah ini dosa pada sila keempat, kelihatan dipimpin oleh empat bijaksanaan, bisa kalau Surabaya itu hanya 45 yang bisa nyoblos. Sekarang enggak, sekarang bisa kotak kosong, kotak apa dan sebagainya bisa. Nah, oleh karena itu jangan sampai nanti apa yang sudah dirombak akan kembali lagi kok seperti itu. Jadi kalau saya yakinnya, jadi kalau sudah politik masalahnya jangan sampai hukum itu dipolitiki. Jadi hukum tetap hukum, politik. Jadi yang jadi panglima bukan politik adalah hukum. Kalau saya seperti itu. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya Mas Saura, senang bisa berbincang dengan Anda, dan juga Pak Bowo senang bisa bertemu dengan Anda secara langsung dan juga bisa menyampaikan pendapat Anda secara pribadi. Kita ketemu dengan kesempatan dan sukses untuk Anda berdua. Baik, pemirsa, tiba kita pada penghujung acara. Akhir kata saya Pucuk Risaldi mewakili kru kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda, dan jangan lupa menyaksikan Jawapos TV, independen, respect, menghibur. Selamat malam dan sampai jumpa.